Hai, jumpa lagi bersama Bu Guru. Pada pertemuan yang ke-12 kita akan membahas tema 4, sehat itu penting. Subtema 3, cara memelihara kesehatan organ peredaran darah manusia, muatan PPKN dan Bahasa Indonesia kelas 5. Selanjutnya kita masuk pada tujuan pembelajaran kita. Setelah kalian mempelajari materi ini, diharapkan dapat yang pertama, melaksanakan tanggung jawab dalam kegiatan gotong royong. Yang kedua, mengidentifikasi perbedaan hak dan kewajiban sebagai warga masyarakat. Yang ketiga, menjelaskan akibat dari tidak menjalankan tanggung jawab. Yang keempat, membuat pantun berdasarkan gambar. Yang kelima, menentukan jenis dan amanat pantun. Kita masuk pada muatan PPKN mengenai tanggung jawab. Anak-anakku sekalian, masih ingatkah kalian dengan tanggung jawab? Kita masuk pada poin A, melaksanakan tanggung jawab dalam kegiatan gotong royong. Adapun pengertian dari tanggung jawab adalah kesadaran manusia akan tingkah laku atau perbuatannya, baik yang disengaja maupun yang tidak disengaja. Contohnya, kamu mempunyai kewajiban menjaga kebersihan lingkungan. Gotong royong berarti bekerja sama dan saling menolong dalam menyelesaikan suatu pekerjaan. Dengan gotong royong, pekerjaan akan menjadi lebih ringan dan lebih cepat selesai. Berikut manfaat gotong royong bagi masyarakat yang menjalankannya ialah yang pertama, membangun rasa persatuan dan kesatuan di masyarakat. Yang kedua, memupuk rasa solidaritas sosial dalam masyarakat. Yang ketiga, mencegah perpecahan dalam masyarakat. Dan kita masuk pada poin B, mengidentifikasi perbedaan hak dan kewajiban sebagai warga masyarakat. Beberapa perbedaan antara hak dan kewajiban sebagai warga masyarakat. Kita lihat yang pertama ialah hak warga masyarakat, yaitu yang pertama, menikmati lingkungan yang tenang dan tertib. Yang kedua, mendapatkan perlindungan hukum. Yang ketiga, menyuarakan pendapat serta hidup tenang dan damai. Sedangkan kewajiban warga masyarakat, yaitu yang pertama, menjaga ketenangan dan ketertiban lingkungan. Yang kedua, mematuhi aturan dan norma yang berlaku di masyarakat. Yang ketiga, berpartisipasi dalam kegiatan di lingkungan setempat. Serta yang keempat, hidup rukun dan saling menghormati dengan tetangga. Selanjutnya kita masuk pada poin C, menjelaskan akibat dari tidak menjalankan tanggung jawab. Menjaga kebersihan lingkungan sekitar adalah salah satu tanggung jawab warga masyarakat. Jika tanggung jawab itu hanya dijalankan oleh sebagian orang saja, dapat berpengaruh buruk bagi seluruh warga masyarakat. Lingkungan yang bersih adalah hak setiap warga. Lingkungan yang bersih akan membuat warga yang tinggal di dalamnya dapat hidup dengan sehat. Sebaliknya, lingkungan yang kotor akan membuat warganya mudah terserang penyakit. Tanggung jawab menjaga kebersihan lingkungan harus dimulai dari diri sendiri. Misalnya, membuang sampah pada tempatnya dan secara rutin bersama-sama melakukan kerja bakti membersihkan lingkungan. Selanjutnya kita masuk pada muatan bahasa Indonesia mengenai pantun. Anak-anakku sekalian, masih ingatkah kalian apa yang dimaksud dengan pantun? Baik, kita masuk pada pengertian pantun. Pantun merupakan ungkapan perasaan dan pikiran yang disusun dengan kata-kata indah sehingga dapat menarik untuk didengar atau dibaca. Pantun menjadi ciri khas bangsa Indonesia dalam mendidik dan menyampaikan hal-hal yang bermanfaat. Adapun ciri-ciri pantun yang pertama,
Satu bait terdiri atas 4 baris atau larik. Yang kedua, setiap baris terdiri atas 8-12 suku kata. Yang ketiga, baris pertama dan kedua disebut sampiran. Yang keempat, baris ketiga dan keempat disebut isi. Dan yang kelima, bersajak atau berima A, B, A, B. Sajak atau rima adalah bunyi akhir pada baris pantun. Baik, kita masuk pada poin A, membuat pantun berdasarkan gambar. Selain kita mempelajari membuat gambar berdasarkan cerita, ternyata dari gambar pun kita dapat membuat pantun. Langkah-langkah membuat pantun berdasarkan gambar antara lain, yang pertama, kita mencermati gambar sebaik mungkin. Yang kedua, kita menentukan tema gambar terlebih dahulu, lalu kita menentukan lagi tema pantun kita. Dan pastikan gambar dan tema pantun yang kita buat sesuai. Yang ketiga, kita membuat isi pantun terlebih dahulu. Lalu kita membuat pantun yang berisi amanat. Yang keempat, buatlah sampiran mengikuti sajak pada bagian isi. Dan yang terakhir, kita membaca sekali lagi pantun yang telah kita buat. Pantun yang akan lebih enak dibaca apabila jumlah suku kata antar baris tidak terlalu jauh berbeda. Baik anak-anakku, sekarang kita akan mengamati gambar berikut ini. Dari gambar tersebut dapat dibuat sebuah pantun. Kita melihat dalam gambar itu beberapa orang anak membersihkan kelas dan ibu telah membuat 2 buah pantun. Air putih di dalam tempayan, jika dibiarkan akan menguap. Kerja bakti pekerjaan jadi ringan, kelas menjadi bersih dalam sekejap. Memang enak es biji selasi, boleh diminum setelah makan. Bekerja sama tanpa pilih kasih, itulah wujud dari persatuan. Nah, dari gambar yang ada telah ibu ciptakan atau telah ibu buat 2 buah pantun menyangkut gambar tersebut yang dapat kita lihat pada baris ketiga dan baris keempat dari setiap bait pantun. Kita masuk pada poin B, menentukan jenis dan amanat pantun. Jenis-jenis pantun antara lain pantun nasihat, pantun kiasan, pantun jenaka, dan pantun teka-teki. Yang pertama, pantun jenaka adalah pantun yang berisi lelucon. Pantun jenaka ini dibuat dengan tujuan agar orang yang mau membaca atau mendengarnya tertawa. Lalu yang kedua, pantun nasihat adalah pantun yang berisi pesan kebaikan atau nasihat. Pantun nasihat dibuat agar orang yang mendengar atau membaca mengikuti saran atau pesan yang ada dalam pantun. Yang ketiga, pantun teka-teki adalah pantun yang berisi pertanyaan atau hal yang memerlukan jawaban. Pantun teka-teki ini pada umumnya diakhiri dengan tanda tanya. Setiap pantun memiliki amanat, terutama pantun nasihat. Amanat pantun terletak dalam isi pantun. Nah, di layar kalian ibu telah menuliskan sebuah pantun yang akan nanti kita menentukan amanatnya. Buah mangga dipanen minggu lalu, buahnya diolah menjadi selai. Kegiatan gotong royong dilakukan selalu, membuat pekerjaan cepat selesai. Dari pantun ini kita akan dapat menentukan amanat yang tersirat dalam pantun tersebut. Amanat yang terdapat dalam pantun tersebut adalah suatu kegiatan atau pekerjaan yang dilakukan secara gotong royong akan lebih cepat selesai. Baik, demikian penjelasan Bu Guru untuk pembelajaran kita pada hari ini. Berikut ini ada penugasan yang Bu Guru akan berikan kepada kalian dan hendak kalian selesaikan. Yang pertama, penugasan PPKN. Kalian diminta melakukan kegiatan diskusi. Diskusikan bersama anggota keluargamu tentang berbagai macam tanggung jawab warga masyarakat di lingkungan tempat tinggalmu.
Diskusikan manfaat dari pelaksanaan tanggung jawab tersebut. Diskusikan juga akibat yang terjadi jika warga tidak memiliki kesadaran untuk melaksanakan tanggung jawab mereka. Tuliskan hasil diskusimu di buku tugasmu dan presentasikan hasil diskusi kalian dalam bentuk rekaman video dan dikirim kepada ibu via WA. Berikutnya, penugasan bahasa Indonesia. Penugasan ini diminta untuk membuat buku atau clipping kumpulan pantun. Kalian sudah mengetahui beberapa jenis pantun. Untuk itu tugasmu membuat buku atau clipping berisi tentang jenis-jenis pantun dengan tema cara memelihara kesehatan tubuh bersama keluargamu di rumah. Kalian dapat melihatnya pada buku tematik halaman 107. Silakan dikerjakan sesuai langkah kerja yang ada sampai nomor 4 saja bersama anggota keluargamu di rumah. Demikian pembelajaran kita pada hari ini. Sampai berjumpa lagi di video pembelajaran berikutnya. Sekian dan terima kasih.